Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipegang mboten apa nggih? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qala fi ayatin wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil hadits rawahul imam Abu Dawud anis sahabil jalil Abi Najifin al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu an fa innahu qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadits. Ma'asyiral hadratil kiram, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini mendapatkan kebaikan dari Allah, di antaranya berupa ketulusan niat, yaitu keikhlasan hanya kepadanya. Ketika ikhlas itu merupakan sebuah hal yang sangat berat. Seorang imam dari kalangan a'immatuna disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ditanya oleh muridnya yang bersangkutan bernama Sahal At-Tusturi, ya imam, ma'asyadu ala nafsi, wahai imam, apa yang paling berat atau yang berat bagi seorang hamba? Yang ketika kita mengalami hal yang berat itu kata, sehingga yang abot sanggani itu juga banyak. Tapi imam ini memberikan pencerahan kepada muridnya, memberikan pencerahan kepada santrinya, memberikan pencerahan kepada umatnya, seraya menjawab dengan jawaban yang luar biasa, al-ikhlas. Di dunia ini tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih sulit, dan tidak ada yang lebih rumit daripada ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Kita berharap dengan sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang ikhlas telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, selain kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam keikhlasan, maka harapan yang lain sebagaimana hadir kita di tempat yang disebut Raudhatun min Riyadil Jannah, sehingga sejatinya tempat yang seperti ini bagian dari tamannya surga. Walaupun nyuwun sewu penggemarnya itu masih belum maksimal. Nggih napa nggih?
Kalau dibandingkan tempat yang berbayar, yang bahkan orang itu rela antri berdiri-berdiri, malah enten sing semaput. Kita berada di tempat yang gratis, yang ketika kita berada di tempat tersebut dijamin ketenangan, dijamin rahmat, dijamin hidayah, dan mudah-mudahan pula dijamin maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih jauh dari harapan. Namun kita terus berharap kepada Allah sekuat tenaga, lewat usaha membabat rumput dari bawah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dari lingkup keluarga, meluas kepada umat Islam, sampai pada akhirnya nanti mendapatkan anugerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah dengan badan yang sehat serta waktu yang luang. Terlebih dengan nikmatul Islam dan nikmatul iman serta mudahnya jalan ketakwaan, kita bisa hadir di tempat yang mulia seperti ini. Sehingga bersyukur kita dengan lisan, kita ikuti dengan keyakinan dalam hati, serta kita wujudkan amaliyah dalam perbuatan. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, termasuk gurunya Syekh Abdullah Al-Bassam, pemilik kitab yang fenomenal Tawdihul Ahkam, ketika mensyarih kitab sakralnya Imam Ibnu Hajar Bulughul Maram. Rukun syukur ada 3 ya. Jadi kalau salah satunya ini hilang, syukur masih belum terrealisasi, Pak Ibu. Karena selama ini yang menjadi asumsi publik, pokoknya sudah alhamdulillah niku sampun, dianggapnya bersyukur. Nggih napa nggih? Tapi kalau 3 ini betul-betul hadir, dia adalah seorang syakir, hamba yang bersyukur. Jadi yang pertama an yakuna bil lisan, yang kedua bil qalbi, yang ketiga bil jawarih wal arkan. Yang pertama wujudnya dengan lisan, ya, kalimat thayyibah dan banyak. Yang kedua wujudnya adalah iman. Ini harus ditata. Termasuk ketika kita mendapatkan nikmat berupa hujan, ada pula nikmat berupa kemarau. Ini tidak lepas dari takdirnya Allah. Allah zat yang maha kuasa, lewat malaikatnya yaitu Mikail memberikan rezeki. Maka ini termasuk diantara keyakinan. Sehingga kalau ada hujan karena apa, atau terang itu pula karena apa, ini masih belum bersyukur dengan sebenarnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan mudah kita dipermudah oleh Allah mewujudkannya dengan amaliyah perbuatan, sehingga kita benar-benar minas syakirin. Bapak Ibu rahimakumullah, agenda kita malam hari ini ngaji tentang sisa bulan Dzulhijjah. Dan kita berharap kesempatan di 1444 itu masih ada, dan tahun demi tahun berikutnya, sehingga yang sudah-sudah ini bisa kita ulang, bahkan jauh lebih baik lagi. Bulan Dzulhijjah yang tinggal kenangan. Jadi 1443 itu tinggal cerita. Kurangnya kita berharap ampunan Allah, lebihnya mudah-mudahan diterima amal baik kita. Maka saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, kita tunggu rawuhnya, mudah-mudahan selamat dan menyandang predikat mabrur. Kalau kita belum berkesempatan, harapannya takdir kita akhir hayat sudah melaksanakan ibadah penyempurna rukun Islam ini. Tapi kami ingatkan sebagai murojaah, kalau kita sowan atau mungkin didatangi oleh saudara kita, biasanya kan saling lempar doa. Namun biasanya pula, walaupun ini bukanlah tujuan utama, air zam-zam itu nyiprat, paling tidak netes lah. Ini kita berdoa baik, karena air zam-zam itu salah satu wasilah air barokah yang insya Allah akan kita ceritakan gunanya sesuai dengan harapan yang meminumnya. Dalam kitabnya Imam Ibnu Abi Syaibah yang disebut Al-Musannaf,
Kanjeng Nabi dawuh ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jadi diminum niku untuk apa? Dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini masih dalam kitab Al-Musannaf tapi lain imam, yaitu Imam Abdur Razzaq. Setelah membaca basmalah boleh berdiri, boleh duduk, air itu diminum dengan awalan bacaan memohon 3 hal kepada Allah. Di antara kita mungkin sudah banyak yang hafal tapi murojaah. Mohon ilmu, kemudian mohon rezeki, kemudian apa? Kemudian obat kesembuhan. Ya. Lafadznya itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Berbeda dengan yang riwayatnya Imam Muslim, kalau Nabi membaca di seringnya waktu pagi. Kenapa ilmu didahulukan oleh Nabi? Karena ilmu ini pengikat segala sesuatu. Orang punya harta, punya kesehatan, ilmunya tidak ada mesti nakal. Nggih napa nggih? Banyak khilafnya. Tapi kalau ilmu ini ada walaupun di belakangnya itu masih belum begitu banyak, insya Allah sudah berpahala banyak. Karena jalannya itu mengundang pahala. Selain itu bermohon kepada Allah juga harta yang cukup. Selain itu bermohon pula penawar dari segala penyakit. Ini dilafati oleh Ibnu Abbas, kemudian beliau memberikan contoh minum air zam-zam. Ini kita hafalkan, walaupun sekedar sunnah untuk kita amalkan, ini merupakan keutamaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Jadi nanti kalau memang ada dan itu merupakan bagian dari rezeki, kita berdoa seperti itu sekarang. Selanjutnya di bulan Dzulhijjah ini kenangan yang lain adanya ibadah kurban. Yang syariat ini semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang sebenarnya kurban itu sudah ada di zaman Nabi Adam, hanya saja saat itu sebagai bentuk istikharah atau ikhtiar agar Allah ini memilih siapa yang kemudian dengan pilihannya itu akan diterapkan. Dalam ceritanya Israiliyat ada nama Qabil dan Habil, dan Habilah yang dipilih oleh Allah, tepatlah pilihannya karena berkorban dengan domba yang gemuk, jantan, besar dan sehat. Tapi syariat kurban itu adanya semenjak Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama putranya Ismail alaihi salam. Lah kita yang sudah menjadi sahib kurban, mudah-mudahan setiap tahun berkemampuan, maka yang belum, tahun depan kita punya kelapangan. Dan ini Bapak Ibu harus tetap kita ikhlaskan apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Kita ambil contoh misalkan masjid kita tercinta ini masang slogan Al-Ikhlas siap menerima dan menyalurkan binatang kurban. Maka ada yang berkurban, ada pula penyelenggara atau panitia, ada pula kemudian warga yang ikut bau-membau bekerja. Karena tahun ini binatang mengalami lonjakan harga, karena 1-2 hal itu lebih mahal. Kupon sudah kadung diedarkan, tapi estimasi yang keluar itu meleset walaupun tidak jauh sebagaimana yang dulu pernah dikerjakan. Kira-kira kalau panitia tidak diberikan jatah, ikhlas apa tidak? Pak, pulang biasanya bawa 2, satunya dapat, satunya sebagai hadiah. Pokok jangan lupa loh ya. Ikhlas nomboten. Ya kita harus menerima segala resikonya. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Karena sudah kita aturkan kita ini sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas apapun kondisi dan situasinya. Oleh karena itu disampaikan oleh Allah pada ayatnya 162 surat Al-An'am. Nabi agar menyampaikan kepada masyarakat, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sebagaimana dalam doa istiftah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang biasa kita sebut iftitah. Nabi Muhammad menyampaikan, sesungguhnya sholatku,
Demikian pula ibadah dan kurbanku, bahkan hidup serta matiku, itu semuanya adalah semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam, bukan karena siapa maupun untuk siapa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita murojaah masih terkait dengan bulan Dzulhijjah. Harapannya ketika haji tadi saudara kita menjadi mabrur, demikian pula selamat kembali ke tengah-tengah kita, dan kurban yang sudah kita aturkan kepada Allah benar-benar menjadi amalan yang ikhlas, kita tuai balasannya pada hari kiamat kelak di bulan Dzulhijjah yang tidak boleh dilupakan. Dan kita punya hutang budi besar, bahkan di sholawat tasyahud akhir sholat sebelum kita bersalam tadi kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid ila akhirih. Kita tidak berbicara Nabi Muhammad, tapi kita akan berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami cuplikkan dari karya imam besar, yaitu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahmatullah alaih, atau yang biasa kita lafal Imam Ibnu Katsir. Dalam kitab tersebut disebutkan cerita seputar Nabi Ibrahim dengan keluarganya, yaitu Hajar dan Ismail kecil. Walaupun nanti urusan Nabi Ibrahim itu sangat banyak. Kurang lebih beliau itu hidup di tahun 2600-an sebelum Masehi, sehingga jarak sekarang sekitar 5000 tahun yang lalu. Pakar Al-Quran itu menyebut, Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu 2/3-nya isinya itu adalah kisah, dan kisahnya itu valid. Kita tidak perlu ragu, sanadnya langsung dengan Nabi lewat malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai detik ini banyak yang punya sanad kalamullah. Berbeda dengan cerita yang lain, walaupun dipercaya oleh sebagian orang, itu perlu diungkap fakta sejarahnya seperti apa. Ya. Misalkan saya ini punya mbah yang berasal dari salah satu tempat, atau yang disebut tempat tersebut Pringgondani. Ya. Di sana itu ada batu besar. Katanya dulu itu, katanya ya, kuburan karena jatuhnya sang pangeran dari Pringgondani yang digdaya anak dari raksasa yang menikah dengan manusia, otot kawat balung wesi, yaitu Gatotkaca. Tapi saya tanya, tidak tembus sama. Sehingga keyakinan kita kepada kitab suci kalamullah Al-Quranul Karim itu luar biasa. Biarkan kalau orang lain punya cerita, itu hak mereka, tapi kita hormati apa yang telah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dalam hidup ini. 2/3 isi Al-Quran ini adalah kisah, dan kisah yang paling panjang itu terkait dengan Nabiullah Musa atau Kalimullah Musa alaihissalam, satu-satunya Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Walaupun nanti Rasulullah pun diajak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi gelaran Kalimullah itu identik dengan Nabi Musa. Ini akidah. Sehingga dulu ada orang yang mengingkari, yang bernama Ja'ad bin Dirham. Di Irak sana dibeleh oleh gubernur Al-Qasri, sehingga memerintahkan kepada manusia untuk berkorban binatang. Beliaunya menyembelih orang yang mengingkari Allah itu mengajak Nabi Musa berbicara. Sehingga ketika ada ayat 148 di surat An-Nisa, wa kalamallahu Musa taklima, Allah mengajak Nabi Musa berbicara, itu dibaca fathah, wa kalamallaha Musa taklima. Karena Musa ini tidak bisa berubah harokatnya. Harusnya Musa sebagai subjek dianggapnya sebagai objek, dianggapnya sebagai subjek, dianggapnya sebagai fa'il. Karena memang dulu Al-Quran ini tidak ada titik, tidak ada harokat, rengget-rengget tok ngoten. Alim ulama kita yang pandai kemudian untuk menguraikan. Ya. Akhirnya gara-gara ayat ini dipelintir atau diperkosa, merembet kemana-mana. Ya. Sekte-sekte itu banyak muncul. Kapan-kapan insya Allah kita ceritakan.
Adapun kisah yang paling indah di dalam kitab suci Al-Quran ini adalah milik Nabi Yusuf alaihissalam, yang hampir di keseluruhan surat Yusuf itu hanya menyebut nama beliau, tidak ada nama yang lain. Paling banter Imratul Aziz gitu. Paling banter ikhwatuhu atau abuhu, nggak disebut nama kecuali Nabi Yusuf. Dan kisahnya Nabi yang paling banyak diabadikan Al-Quran doanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga doa beliau itu banyak tercecer di beberapa surat dan di banyak sekali ayat Al-Quran. Yang malam hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, insya Allah akan kita pelajari sedikit dari apa yang dulu pernah terjadi terkait dengan hidup beliau dan keluarganya. Nabi Ibrahim, bagus sekalian, pernah berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa ada di surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 100 ya. Saya mohon artinya karena di saya tidak ada artinya nih ya. Mriki mboten enten terjemah jemaah. Tidak apa-apa ini ya. Nanti kalau saya sowan lagi tak bawakan insyaallah. Di rumah masih ada beberapa nih. Kebesaran tapi ini kuat. Pun iki mawon. Nanti jenengan baca mawon ya. Jadi bagian membaca ya enggak apa-apa ya, jadi badal ustaz. Jadi kalau ustaz enggak ada, ini Bapak yang maju ya. Surah An-Nahl. Jangan tegang jamaah ya, slow saja ya. Saya ini banyak guyonnya. Saya ini bukan LC tapi ditulis LC. Saya tadi sowan ke DPR di Jatim itu yang ceramah Ustadz Agung Cahyono LC. Oh menawa nganggapnya rada lucu gitu ya. LC itu kan lucu. Surat napa? As-Saffat setelah surat Yasin. Jenengan sing hafal Yasin, sing sering Yasinan dibablaskan As-Saffat kadang-kadang nggih, biar nemu ayat ini. Ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Al-ayah, monggo hartosipun. Surat As-Saffat ayat 100. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wa afdalu taslim. Monggo artinya. Nggih, barakallahu fiik. Nabi Ibrahim berdoa hanya kepada Allah. Beliau disebut sebagai Abu Tauhid, bahkan Abul Anbiya, karena dakwah corak tauhidnya itu kental sekali. Dan yang dihadapi itu bukan orang sembarangan. Setelah lulus ujian, ketika rintangan itu adalah orang tuanya, walaupun tidak sampai menjadikannya beriman, itu kemudian raja yang kuat yang bernama Namrud yang terkutuk, penguasa Babilonia saat itu. Allah menyampaikan di antara kisahnya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Beliau dulu rajin berdoa, bermohon keturunan yang soleh, yang nanti dijawab oleh Allah di ayat selanjutnya maupun ada di surat Al-Hijr. Kedatangan tamu dua orang yang klimis berpakaian putih dihidangi dengan anak sapi yang dibakar ya, yang disembelih kemudian dibakar, tapi tidak dahar. Ternyata itu adalah malaikat yang akan berkabar kelahiran Ismail kemudian Ishak. Nabi Ibrahim berdoa ini di usia yang tidak muda sekalian. Bahkan rambutnya itu sudah berubah warna, tapi belum juga diberikan putra. Sehingga beliau terus berdoa. Kemudian istrinya yang bernama Sarah itu memberikan saran agar Nabi Ibrahim ini menikah dengan pembantunya yang bernama Hajar. Kemudian hamil, setelah kehamilannya di usia tua, hamilah istrinya yang bernama Sarah tersebut. Walaupun istri Nabi Ibrahim ini 4, tapi yang 2 itu tidak ada keturunan, sehingga yang lebih viral 2, yaitu Ibu Sarah dan Ibu Hajar. Yang dari 2 ini sama-sama mengeluarkan Nabi. Dari Ibu Sarah itu Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, dan nanti adanya orang Yahudi. Adapun dari Nabi Ismail nanti ada keturunan yang bernama Adnan, kemudian
orang-orang Arab itu muncul, sehingga orang Arab dengan jazirah Arab itu lebih dulu tanah atau jazirah Arabnya. Kita kembali, dari sinilah perseteruan itu bermula, sehingga orang Yahudi dengan orang Arab itu tidak bisa bersama, sehingga di zaman Nabi Yahudi yang masuk Islam itu sedikit. Mereka saudara kita ketika sekeyakinan, namun ketika memusuhi mereka itu adalah orang di luar kita. Nabi Ibrahim terus berdoa. Ketika itu istrinya hamil yang bernama Hajar, kemudian melahirkan, maka senangnya luar biasa. Jadi adanya momongan dalam status pernikahan ini adalah dambaan siapapun, bukan hanya pasangan. Sebagai orang tua sudah siap menimang cucu. Ya, betul mboten, Pak? Maka yang muda-muda yang siap menikah segera menikah, ya. Saya di perjalanan tadi dikabari insya Allah ada jamaah kita di Tangerang Selatan. Putrinya Hafidhah umur 22 tahun, ya. Pengen dapat jodoh, Ustaz, ya. Minta tolong kepada saya, ini jujur tapi jabri, ya. Yang serius, jangan maju mundur, pilih-pilih, nanti nggak jadi akhirnya, ya. Kita lanjutkan. Ketika anaknya belum disapih, artinya masih sangat kecil, usianya sangat dini, tasik bayi. Bahkan saya itu dikatakan belum berdiri, hanya duduk. Perintah Allah datang, Nabi Ibrahim mengajak istrinya, seraya berperintah atau dawuh, Hajar segeralah berkemas. Ajak anak kita, bawa pakaian, makanan, minuman secukupnya. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Maka sang istri Solikah tidak banyak tanya, berkemas. Kemudian naik tunggangan, tidak disebut tunggangannya apa, anaknya di tengah, istrinya di belakang, digonceng. Dilihatnya banyak tempat, subhanallah, ternyata dunia itu luas. Dan saat itu penghuninya belum begitu banyak. Dikatakan bahwa rahimakumullah, ada tempat yang hijau, ada tempat yang subur, ada air yang mengalir dan macam-macam. Namun qadarullah, kalau orang Jawa biasa menyebut ndilalah, tapi ini dirubah nggih, qadarullah. Sebagaimana bismillah, jangan semilah, ya. Bismillah. Qadarullah, sampailah di tempat yang cekung, yang tidak ada siapa-siapa, jangankan pohon yang hijau, gunung itu gersang, bahkan rumput itu rezeki-rezekian. Jangankan air yang mengalir, netes saja tidak ada, sungai tidak ada. Yang kelak tempat ini disebut dengan kota suci Mekah, musyarrafah atau mukarramah, yang dimuliakan dan yang dihormati. Istrinya diturunkan, anaknya diturunkan, terus pripun, ditinggal, ya. Ditinggal saat sayangnya. Yang meninggalkan ya dengan berat hati, yang ditinggal pun ya berat hatinya, kebingungan. Maka istrinya ini berupaya untuk berjalan di belakang suami seraya bertanya dalam lafadz begini, ila aina anta ya Ibrahim atatrukuna fil wadil ladzi la syai' wala ahad. Nabi Ibrahim, suamiku utusan Allah, hendak kemana engkau akan pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa ini, tidak pula ada siapa-siapa? Terus menuju ke utara, ya, Nabi Ibrahim. Jangankan menjawab, noleh saja tidak, bayangkan. Ini Bu rawuh, Pak. Ibu ketika suaminya tidak ngomong apapun, misalkan dalam satu hari, bagaimana rasanya? Atau sebaliknya, Pak, kopi bisa prei ini, ya. Maka hati ini bercampur aduk, tidak karu-karuan. Akan tetapi tetap berusaha menguatkan diri, seraya menanyai lagi. Diikutinya suaminya, tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban sesuai harapan. Bahkan seakan-akan ketika jauh ditelan fata morgana, bayangan itu sudah mulai lenyap. Hajar yang disebutkan dalam kitab Karomatul Aliyah termasuk diantara wali, ya, Ibu Hajar ini termasuk diantara wali. Kitab ini dikarya oleh saudaranya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Yaman, ya. Saya kaji di Waru itu beberapa kali, masih lanjut. Dalam kitab Karomatul Auliya tidak salah ketika disebutkan Hajar ini adalah seorang wali. Maka menyimpulkan, oh berarti kaitannya dengan Allah, ini urusan agama, ini ada wahyunya. Maka beliau berhusnudon, kemudian berujar, idzan la yudayyi'unallahu abadan. Kalau demikian pasti Allah tidak akan menyanyiakan kita. Berhenti kisah.
Sebelum menyambung perkataan dari Imam Ibnu Katsir dalam kisah, maka ada pelajaran yang tersirat pentingnya husnudzon kepada Allah sekalian. Kenapa dikatakan husnudzon kepada Allah itu penting? Bahkan ini hukumnya wajib. Kita berbaik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib, terlebih di situasi kondisi yang serba tidak menentu. Ketika fakta itu tidak sesuai dengan harapan, kemudian kita husnudzon, mudah-mudahan hikmahnya baik. Sehingga usaha kita itu kalau berbuah sesuatu, kita harus tetap husnudzon walaupun buahnya itu belum sesuai dengan harapan. Jadi husnudzon itu di segala kondisi baik. Orang kalau husnudzon kemudian wujudnya itu sebagaimana harapannya, ini merupakan rezeki yang luar biasa. Tapi dia tidak akan jumawa. Karena memang husnudzonnya kepada Allah, dia punya ikatan yang kuat. Namun kalau orang tidak husnudzon kepada Allah, ada ujian, akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan, bisa meleset. Depresi berlarut-larut, move on itu susah sama. Seakan-akan mustahil. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Di dalam hadis qudsi ini berbeda dengan ayat, namun bukan kemudian bermakna sunnah bagian daripada hadis qaulinya Nabi, bukan. Tapi ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis qudsi yang sahih, jumlahnya 2 jilid. Ini termasuk diantara yang diedit oleh guru kami. Bisa dibeli kalau mungkin ada terjemahnya. Di antara salah satu titipan firman Allah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan sabda Nabi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi disinilah pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah. Karena ketika kita buruk sangka kepada Allah itu akan dosa. Sebagaimana dulu orang Yahudi berburuk sangka Allah itu pelit. Kata mereka pula, setelah menciptakan bumi atau jagat raya dalam 6 masa, Allah itu istirahat. Ya. Allah itu istirahat. Ini merupakan buruk sangka yang berat. Ini akidah yang batil. Selanjutnya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya apabila ingat kepadaku. Apanya yang bersama? Masa Allah dirinya bersama orang? Tidak mungkin. Allah itu zat yang maha suci, bersemayam di atas ars. Maka sebagaimana ada ayat di surat Al-Baqarah, panjenengan pirsani, Pak. Surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah. Ayat 100 pinten? Ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Monggo artinya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nggih. Perintah Allah kita ingat kepadanya, dia akan mengingat kita. Kita diperintah bersyukur, jangan sampai kufur. Lah kata-kata Allah ingat hamba itu apa maksudnya? Kalau Allah lupa kan tidak mungkin. Allah berfirman, wa makana rabbuka nasiya. Allah itu tidak memiliki sifat lupa. Jadi ingatnya Allah kepada hamba yang mengingatnya itu adalah dengan pertolongannya. Maksudnya pertolongan Allah datang kepada yang mengingatnya dalam hadis qudsi tadi. Sehingga Nabi itu ketika gonceng Ibnu Abbas, disebutkan dalam riwayat kitab Sunan oleh Imam Tirmidzi, ketika mengajari beberapa kalimat dalam wasiatnya itu, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat senang, susah nanti Allah mengenali dengan pertolongannya. Ya. Di saat susah Allah itu mengenali dengan pertolongannya. Ini makna ayat 152 surat Al-Baqarah. Sehingga lebih lanjut dalam hadis qudsi, ketika Allah menjamin orang yang ingat kepadanya akan ditolong olehnya,
Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ada orang ingat kepada Allah pada dirinya, Allah pun mengingat pada dirinya. Allah akan memberikan pertolongannya. Selanjutnya, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Kalau ada orang ingat kepada Allah di saat ramai, maka Allah pun mengingat di tempat yang lebih daripada itu. Termasuk kondang di langit, ini merupakan nikmat yang sangat besar walaupun tidak ada ciri khususnya. Kita ini mungkin tidak sering muncul di YouTube atau bahkan belum muncul di YouTube. Betul loh, betul Pak Ibu. Ada yang YouTuber di sini. Soalnya enten arek cilik ditangleti, ono oleh gede dadi apa lho? YouTuber ya. Kita ini juga tidak muncul namanya di sembarang tempat ditulis dan seterusnya. Tapi bisa jadi di antara kita atau panjenengan wabil khusus itu yang kondang di langit walaupun manusia itu menganggapnya biasa. Jadi hubungan serius secara pribadi kepada Allah lewat batin atau keyakinan yang kuat ini luar biasa. Di dalam riwayatnya Imam Muslim itu ada 3 tempat. Riwayat 3 tempat ini bercerita tentang Uwais bin Amir dari Murad Al-Qarni dari Yaman, yang karena kesolehannya beliau ini adalah seorang tabi'in yang dikatakan oleh Imam Muslim afdhalu tabi'in, tabi'in yang paling utama beliau. Walaupun mungkin yang lebih alim banyak, tapi yang paling utama beliau. Sehingga Abu Musa Al-Asy'ari itu masuk Islamnya lewat tangan beliau. Sahabat Abu Musa, hanya saja kesempatan bertemu Nabi itu belum ada. Umiknya sepuh, pekerjaan beliau ini adalah serampangan. Fisiknya pernah terkena penyakit, kemudian sembuh meninggalkan bekas sebesar uang logam. Lu ngoten lu kondang di langit. Sekelas Sayyidina Umar itu minta doa agar diampuni oleh Allah lewat doanya ini. Ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini luar biasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang ingat kepadanya di tempat yang ramai, Allah akan mengingat di tempat yang lebih daripada itu. Dan ini jauh lebih gampang daripada kesendirian Bapak sekalian. Tapi orang Quraisy terdahulu berbalik dengan yang sekarang. Kalau sekarang di tempat ramai banyak orang soleh, di tempat sepi mungkin orang itu berubah haluan menjadi bermaksiat. Nggih napa nggih? Di masjid ingat kepada Allah, di rapat ingat kepada Allah. Tapi pas apel malam minggu di kuburan berdua, yang biasanya kuburan itu disegani ya karena peteng, tapi malah seneng. Ketika dulu orang kafir Quraisy itu di tempat ramai mereka malah kufur kepada Allah dengan peribadatan kepada berhala. Tapi di saat genting itu ingat kepada Allah. Ini kebalikan dengan orang zaman sekarang. Dalam hadis qudsi ini Allah menjamin kalau ada orang ingat kepadanya di tempat yang ramai, Allah akan mengingatnya di tempat yang lebih. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi shibran ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau ada yang mendekat kepadaku dengan amal baik 1 jengkal atau 1 kilan. Siber itu 1 jengkal atau 1 kilan. Kalau begini 1 cengkang. Maka pertolongan Allah mendekat lebih jauh lagi 1/2 depa atau 1 dhira'. Ya. Kemudian kalau ada orang mendekat kepada Allah dengan kebaikan 1 dhira', maka 1 depa lebih cepat atau lebih banyak pertolongan Allah itu sudah datang. Dan kalau berjalan maka pertolongan itu datang dengan berlari. Ini jaminan Allah kepada orang yang benar-benar ingat kepadanya. Maka kita ingat, tidak kita tunggu saat mungkin krisis, saat mungkin sakit, saat mungkin broken, saat mungkin dan seterusnya. Tapi sedari sekarang dan harus lebih kita tingkatkan, ingat kepada Allah di saat luang. Insya Allah ingatnya dengan pertolongan itu jauh lebih banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang ahli dzikir. Jadi ahli dzikir itu ahli surga jemaah. Ya. Dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Wabilus Shayyib lebih 50 bahkan 70-an keutamaan dzikir. Mentoknya ahli dzikir itu ahli surga dan dzikir itu amal yang paling gampang. Ya.
Sehingga nanti insya Allah kita tutup majelis ini dengan zikir kafaratul majelis atau doa ikhtitam majelis. Selanjutnya kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Nabi Ibrahim pergi, maka tinggallah Ibu Hajar. Ibu Hajar rahimahullah sebagai sosok istri yang bertanggung jawab sekaligus solikah, putranya diramut sepenuh hati. Putranya yang masih dini tadi setiap hari disusui, namun bekal makan, bekal minum habis, hanya tinggal pakaian, dan asinya pun tidak lagi keluar. Coba kita yang pasangan muda, pekerjaan belum tetap, saat itu tidak ada penghasilan, kemudian sudah punya anak, rumah kita ngontrak, anaknya nangis, mesti punya apapun dijual, atau nekat kalau punya teman kita utang. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan di tahun depan ini kita yang masih punya utang segera lunas ya, ini harapan kita. Utang itu legal tapi tidak boleh bermudahan. Orang kalau niat dengan utang tidak mengembalikan, ini sama dengan dosa mencuri. Dan mudah-mudahan walaupun umur semakin tipis kita tetap awet muda ya. Ini doa yang paling disenangi ibu-ibu ya. Karena saya kadang itu ngaji di salon ya, jamaah saya ada yang ibu-ibu salon ya, ada kemudian ibu-ibu sosialita gitu ya. Tak doakan awet muda, aminnya buanter jamaah ya. Tapi pengeluarannya semakin. Soalnya katanya dengan ikhtiar Ustaz awet muda itu ya terserah lah saya gitu kan. Ya Ustaz tuh nggak netok saya gitu kan. Kita lanjutkan. Setelah 2 hari berlalu, asinya Ibu Hajar itu tidak keluar. Maka anak ini tidak ada asupan. Nangis sekalian. Anak kecil itu nangis. Ya, anak kecil itu nangis. Nabi Ismail kecil nangis. Ketika nangis dilemei dengan kain, maka kakinya itu mancal-mancal tanah yang berpasir atau ngedruk-ngedruk begitu. Maka sebagai ibu pasti gupuh. Dan dalam fikih sebagai imam ketika sholat kita pun bijak. Kalau sholat pribadi pun sak kesele, istilahnya sak dengklei. Tapi kalau kita berjamaah kita harus bisa membaca situasi. Kata Anas bin Malik, dulu Nabi ketika ada anak kecil nangis itu sholatnya diringkas. Buatan cepat tapi tetap tumak ninah, bacaannya sederhana. Karena merasa ibunya pasti gupuh. Merasa ibunya pasti gupuh. Tapi jangan kalau ditanya sholat itu pilih panjang atau pendek, jujur ya. Jamaah ikhlas ini jujur ya. Karena saya belum pernah tarawih di sini. Mungkin suatu saat saya sowan. Kalau sholat jenengan pengen yang panjang atau yang pendek? Soalnya imam mubalik atau ustadz ini pekewuh. Kalau dipanjangkan takmirnya lego tapi jamaahnya kecewa. Kalau dipendekkan jamaah itu seneng menganggapnya imam favorit tapi takmirnya gelo. Sholat itu yang utama memang yang panjang jamaah. Ini disebutkan oleh Salbani dalam sifat sholat Nabi. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan. Tapi sebagai imam kita ini harus bijak. Yang penting tidak pendek terus. Rugi jenengan mondokkan putra putrinya di tempat tahfidz atau berharap punya mantu yang hafal Quran tapi senengane niku-niku tok mawon ya. Jangan sampai seperti itu. Ketika Ibu Hajar gupuh, maka beliau rahimahullah segera menuju ke bukit yang bukit ini kelak disebut namanya Sofa. Di bukit tersebut dengan tangan kiri punggungnya ke atas, dalamannya ke bawah dalam rangka menutup sinar, ditengok dan dilongok. Tidak ada siapa-siapa yang lewat sehingga tidak ada bantuan. Berlari lagi dengan terus berusaha ke bukit berikutnya yang disebut Marwah. Tidak ada siapapun. Diulanginya 7 kali. Terakhir di bukit yang lebih jauh yaitu Marwah. Ini 5 kilo lebih ini teman. Yang kelak ini menjadi cikal bakal ibadah sa'i. Namun ketika kembali kepada putranya, di situ sudah ada air yang muncrat, semakin dipendung semakin banyak, dan di situ nanti mengundang orang membentuk kehidupan dan komunitas. Sehingga dalam riwayatnya Imam Muslim, air Zam-Zam itu dengan gedrukan kakinya Nabi Ismail, atau yang menisbatkan pada mukjizat padanya, atau dengan memang kuasanya Allah, tapi ketika Allah mengutus malaikat Jibril merendahkan sayap datang ke sampingnya
Nabi Ismail kemudian muncullah air tersebut, sehingga ini air mukjizat yang sampai hari kiamat tidak akan berhenti. Walaupun dulu orang kafir Quraisy pernah menutupinya, sehingga Abdul Muthalib itu menggalinya bersama putra barapnya yang bernama Harith. Bersama putra barapnya atau padenya Nabi yang bernama Haris, dari 10 saudara laki-laki. Maka air itu muncul dan kemudian menjadi fakta sampai dengan sekarang, yang per detiknya itu mengalir sekian puluh bahkan sekian ratus liter. Bapak Ibu, berhenti dari kisahnya Imam Ibnu Katsir. Saniki pun manjing isa nggih. Dalam? Oh, habis itu dilanjutkan. Sampai jam itu, Pak? Oh, 10 menit nggih. Ya jangan lama-lama nggih. Saya juga kesel nggih, sing ngrungokaken ngantuk-ngantuk titik mboten masalah nggih. Barakallahu fikum, kita pending, kita dengarkan adzan dulu jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Dari apa yang terjadi dengan Ibu Hajar dan putranya Nabi Ismail kecil saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita petik pelajaran tentang ikhtiar. Karena sa'i itu artinya adalah berusaha, dan ikhtiar ini adalah berusaha. Dan ketika berusaha kita tidak boleh setengah-setengah. Ikhtiar ini harus maksimal. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan, intinya ikhtiar itu adalah perintah yang dengan proses itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah, walaupun balasan itu sesuai dengan kehendaknya. Namun perlu kita ketahui, akhir-akhir ini ada slogan, hasil tidak akan menyalahi proses. Ini juga belum tentu, walaupun besar kemungkinan memang. Tapi nanti ketika hasil itu sesuai dengan proses, ini adalah rezeki. Ini nikmat, namun ini ujian. Dan ketika hasilnya itu belum sesuai dengan proses, maka ini pun juga merupakan ujian. Kita sebagai orang yang punya iman yang terakhir, iman kepada takdir. Takdir itu bukan hanya baik tapi juga ada buruk. Namun buruk kalau disikapi, maka hikmahnya pasti akan baik. Di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih, beliau membabi khusus ya. Ada satu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk yang bermanfaat, namun jangan lupa berdoa, tapi juga jangan pula pesimistis. Kita ini harus menjadi orang-orang yang optimis, sehingga kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh sekalian, kenapa waktu pagi itu macet di mana-mana, juga antri seringkali terjadi. Karena adanya ikhtiar, wabil khusus dari umat Islam, yang mereka mencari yang namanya barokah itu di mana tidak tahu, sehingga terjadilah kejadian yang demikian. Sehingga bapak ketika pamit tidak bekerja dalam rangka nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya, ini pun nilainya juga pahala. Sehingga di antara sedekah terbaik apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Ya. Maka itu Nabi SAW dalam beberapa riwayat itu melarang kita berpangku tangan. Bahkan beliau apresiatif pada orang yang berikhtiar. Sehingga sisanya bulan Dzulhijjah yang di sana ada ibadah sa'i, maka mari ikhtiar kita untuk kita tingkatkan. Walaupun rezeki itu tidak mutlak terkait dengan usaha, tapi kita berharap usaha lancar, hasilnya dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya Imam Bukhari, beliau SAW menyampaikan hadis yang ini adalah harga diri umat Islam. Kata beliau, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Ketika ada orang yang orang tersebut mencari kayu bakar, entah itu dari tegalan, dari gunung atau dari mana, kemudian diikat terus dipikul atau digendongnya, dengan itu dijual mendapatkan upah, setelah itu digunakan ya dengan keringatnya sendiri itu digunakan untuk diri dan keluarganya, jauh lebih terhormat dari dia yang berpangku tangan menengadahkan kepada manusia, entah diberi atau ditolak oleh mereka. Sehingga budaya meminta-minta ini bukan berasal dari Islam, tapi Islam juga melarang pelit, Pak ya. Sehingga saya ditanya,
Ada anak muda itu dua bertanya kepada saya. Yang satu bertanya, Ustadz, bagaimana kriteria istri? Ya selera saya gitu kan. Cuma kalau pesan Nabi yang solihah, beragama, ya. Enggak bagaimana Ustadz? Ya sebagai ibu nanti berilmu, sebagai istri nanti berseri. Ya. Akhirnya dapat jodoh, alhamdulillah. Kemudian yang bertanya, saya ini mau melamar kerja, nanti kalau di interview gimana jawaban saya Ustadz? Kalau minta gaji berapa? Oh ya apa aku deyo gurung tahu ngelakoni saya gitu kan. Ya apa mas? Ya gimana Ustadz? Gini aja ya nanti ya. Islam melarang meminta-minta Pak, tapi juga mengharamkan pelit gitu ya. Akhirnya mungkin diamalkan, enggak tahu lagi sekarang ya. Lama enggak ikut ngaji saya ya. Islam ini melarang meminta-minta ya, tapi juga mengharamkan pelit saya gitu kan. Mungkin digunakan itu ya. Kita kembali Pak Ibu. Jadi Islam itu sangat melarang meminta-minta, tapi nanti ada pengecualian di hadisnya Imam Muslim dari Qabisah 3. Ini darurat memang. Jadi Nabi sangat apresiatif pada mereka yang berikhtiar, bahkan mereka itu adalah yang terhormat. Ya. Walaupun orang itu banyak warisannya, jaminannya lah katakan, tapi di dunia ini nggak ada yang terjamin. Tetap kita harus berikhtiar. Ya. Bahkan kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, masih di hadisnya Imam Bukhari, ma'akala akadun ta'aman qattu khairun au khairan min an yakula min amaliyatihi. Tidak ada orang yang lebih baik dari dia yang makan atau mencukupi kehidupannya dari hasil keringatnya sendiri. Kemudian dikisahkan oleh Nabi, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatihi. Dulu Nabi Dawud itu mencukupi kehidupan dan keluarganya dengan keringatnya sendiri. Sinten niku? Nabi yang kekuasaannya besar, setelah menaklukkan seorang raja bertambah banyak kekuasaannya. Istrinya niku banyak ya, istrinya ada yang menyebut 99, ada yang menyebut 100. Salah satunya nanti keluar raja terhebat sepanjang sejarah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud itu mukjizatnya dilafati oleh Allah pada surat Shad, wa alanna lahul hadid. Besi kalau dihadapin itu leder Pak ya, besi itu loh kalau dihadapi leder. Mungkin orang sekarang salah guna ya, pintu-pintu berangkas bisa dibesi dengan tangannya ya. Tapi Nabi Daud tetap dengan keringatnya mencukupi kehidupan dan keluarganya. Ya. Alaihi salatu wa afdalu taslim. Maka dari sini kita ini harus berikhtiar, dan ikhtiar kita akan dinilai oleh Allah. Tapi tetap walaupun kita berikhtiar, haram untuk menabrak syariat. Jangan sampai kemudian kita ini hanya beranggapan yang haram daging babi begitu saja. Babi ini memang haram zatnya, tapi ada haram karena sebab. Sapi bisa haram kalau dari hasil mencuri. Banyak orang yang berasumsi haram itu sekedar minuman keras, kemudian narkotika dan yang lain. Itu zatnya. Tapi dengan sebab bisa jadi kopi ya, walaupun di meja tidak ada ya. Kopi ini bisa haram kalau dari hasil yang tidak baik ya. Sehingga nggak usah ada kopi. Saya libur kopi 2 minggu ini jamaah ya. Biasanya saya ngopi kalau ngaji, tapi libur ya. Ini air putih, atau lebih tepatnya air bening, insya Allah lebih manfaat. Barakallahu fikum. Kita berhenti di kisah sampai dengan munculnya air Zam-Zam. Pelajaran bagi kita semuanya. Rezeki kita tidak tahu di mana dan seberapa, termasuk bahkan kita juga tidak tahu kalau kita sakit itu sembuhnya dengan apa dan di mana penawar tersebut. Tapi kita berikhtiar, mudah-mudahan Allah tidak akan menyanyiakan ikhtiar kita. Mari untuk kita tetap berhusnudzon, mudah-mudahan akhirnya baik, dan mari untuk kita tetap berusaha berikhtiar dan bersa'i secara maksimal. Mudah-mudahan Allah melancarkan setiap usaha kita dan memberkahi setiap hasilnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian Bapak Ibu, malam hari ini saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih sebanyak-banyaknya. Demikian pula setinggi-tingginya kepada pengurus, penyelenggara dan hadirin hadirat sekalian atas kesempatan untuk saya bisa sowan. Sebelum saya tutup, saya perkenalkan ya, nama saya Agung Cahyono dari Sidoarjo ya. Tapi asli saya dari Malang. Alhamdulillah tahun ini usia saya 34 kok 4 ya. 4 nanti multi tafsir ya. Usia saya 34, anak saya 4. Sehingga istri saya tadi tidak bisa silaturahim dengan ibu-ibu karena sedang ngomong sambil ndulang ya. Pandunganipun mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Tidak ada pertanyaan nggih?
Tidak ada ya. Kalau ada tanyakan pada Ustadz asli saja ya. Karena saya hanya sowan ini tadi. Kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.